belajar matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siapa di antara kalian yang suka goes? Sama dong kayak gitu. Selain memberikan banyak manfaat untuk kesehatan, ternyata bersepeda atau berkendara itu merupakan aplikasi dari materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada 3 hal yang bisa kita amati. Yang pertama, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, mau tahu lebih detailnya? Saksikan video berikut ya. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dalam berkendara, baik bersepeda, mengendarai mobil ataupun motor, ada hal-hal yang terkait dengan materi perbandingan. Ada 3 hal yang bisa kita amati dan kita analisis, yaitu ada waktu, jarak, dan kecepatan. Coba perhatikan 2 permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan materi ini. Masalah yang pertama, dalam 2 menit, Bumel bersepeda menempuh jarak 100 meter. Berapa jarak yang ditempuh dalam 1 jam? Nah, masalah yang kedua, dengan kecepatan 60 km per jam, Bang Dilan dapat mengendarai motor dari rumah ke kantor dengan waktu 1 jam. Suatu hari, ia pergi ke kantor dengan bersepeda bersama anaknya dengan waktu 4 jam. Berapa sih kecepatan rata-rata sepeda yang mereka kendarai? Nah, untuk mengetahui apa perbedaan konsep dari perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita amati yuk permasalahan berikut ini. Pertama ini kita kaitkan dengan waktu dan jarak ya. Kita analisis bersama apa hubungannya. Nah, kita lihat ketika waktunya 2 menit, maka jarak yang ditempuh adalah 100 meter ya. Ketika waktunya 4 menit, jaraknya bertambah ya. Berarti 2 kali lipatnya kan menjadi 200 meter. Nah, ketika waktunya 6 menit berarti bertambah lagi ya menjadi 300 meter. Nah, kalau waktunya 1 jam bagaimana? Nah, ini salah satu contoh dari jenis perbandingan apa coba? Oke, sebelum Ibu beritahukan, kita lihat dulu bentuk grafiknya nanti seperti apa ya. Ini waktu dalam menit. Oke, berarti ada 2 menit, ada 4 menit, dan 6 menit, dan seterusnya. Untuk jarak, ini satuannya dalam meter ya. Ada 100 meter, ada 200 meter, 300 meter, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat kalau 2 menit berarti jarak yang ditempuh 100 meter. Kita ambil titik potongnya di sini. Ketika waktunya 4 menit. Oke. Ini ketika waktunya 6 menit. Kita hubungkan, maka yang terbentuk adalah berbentuk grafik lurus ya. Oke, artinya semakin besar waktunya, semakin bertambah, maka jaraknya pun bertambah. Berarti hubungannya, relasinya yaitu waktu bertambah, maka jarak pun bertambah. Nilainya dilihat semakin besar kan? Nah, sebaliknya ketika waktunya berkurang, maka jaraknya pun berkurang. Oke, nah ini ciri dari perbandingan senilai ya. Waktu dan jarak itu salah satu jenis dari besaran. Jadi ketika besaran yang satunya bertambah, waktunya bertambah, berarti jaraknya pun ikut bertambah. Nah, perbandingan senilai ini artinya perbandingan antara 2 besaran di mana jika nilai besaran satu bertambah, maka nilai besaran yang lainnya juga bertambah. Sebaliknya pun berlaku, ketika nilai besaran yang satu berkurang, maka nilai besaran yang lainnya pun berkurang. Ingat ciri khasnya ya, dicatat. Oke, selain itu juga kita bisa lihat rasionya ya, rasio antara jarak dengan waktu. Jadi ketika jaraknya 100 meter, waktunya 2 menit. Nah, akan sama ketika jaraknya 200 meter, waktunya 4 menit,
sama juga dengan ketika jaraknya 300, waktunya 6 menit. Kita cek 100 bagi 2, 50. Sama saja dengan 200 bagi 4, 50. Sama juga dengan 300 bagi 6 yaitu 50. Nah, ini nilainya konstan ya rasionya. Kita lihat masalah yang kedua nih. Hubungan dari kecepatan dengan waktu. Ya, kita analisis. Nah, ketika kecepatannya 60 km per jam dapat ditempuh dengan waktu 1 jam. Ketika waktunya menjadi lebih lama, menjadi 2 jam, berarti kendaraan tersebut semakin cepat atau semakin lambat? Coba dipikirkan. Lebih lama lagi waktunya, rentang waktunya jadi 4 jam. Berarti menurut kalian kecepatannya semakin bertambah atau semakin melambat? Coba pikirkan. Ya, kalau 1 jamnya ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berarti kalau 2 jam menjadi setengahnya ya, 30 km per jam. Nah, berarti kalau rentang waktunya lebih lama lagi, maka kecepatannya menjadi semakin kecil, semakin lambat. Beda kan dengan yang pertama kita analisis ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan grafiknya. Grafik antara kecepatan dengan waktu. Waktunya ini dalam jam ya. Oke, kecepatannya dalam kilometer per jam. Kita lihat kalau waktunya di sini 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Kalau kecepatannya 1 jam di sini 60. Nah, ketika waktunya lebih lama berarti ternyata kecepatannya ketika waktunya nilainya lebih besar, kecepatannya nilainya menjadi lebih kecil. Nah, ini juga berarti kalau 4 jam lebih kecil lagi ya. Jadi berapa coba? Setengahnya 15 km per jam. Di sini. Nah, grafiknya berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama itu grafiknya lurus melalui titik 0. Kasus yang pertama, kalau ini dia grafiknya kurva lengkung. Ya, seperti ini. Oke. Artinya bisa kita simpulkan hubungannya apa? Berarti ketika waktunya bertambah, maka kecepatannya menjadi berkurang. Dan sebaliknya, ketika waktunya berkurang, maka kecepatannya menjadi bertambah. Waktunya menjadi lebih besar, berarti kecepatannya menjadi lebih kecil. Kalau waktunya menjadi lebih kecil, maka nilai kecepatannya menjadi lebih besar. Nah, itu berbalik ya, maka disebutnya perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai? Kita lihat dari hubungan tadi kan, berarti kita bisa simpulkan definisinya, yaitu perbandingan antara dua besaran di mana jika besaran satu bertambah, maka besaran yang lainnya nilainya menjadi berkurang, berkebalikannya ya. Dan sebaliknya, ketika besarannya nilainya berkurang, maka besaran yang lainnya nilainya bertambah. Ingat ciri khasnya. Dan tidak memiliki nilai rasio yang konstan seperti kasus pertama. Ingat ya. Oke, sekarang kita lihat cara penyelesaian masalah dari dua masalah yang tadi berkaitan dengan yang pertama dengan perbandingan senilai ya. Yang kedua masalahnya berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan baik-baik ya. Kita buat polanya seperti ini. Kalau kasus yang pertama yaitu analisis dari waktu, hubungan waktu dengan jarak ya. Kalau waktunya 2 menit. Nah, berarti jarak yang ditempuhnya yaitu 100 meter. Sekarang berapa jarak yang ditempuh dalam 1 jam? 1 jam itu 60 menit.
kita simbolkan deh jaraknya berarti X ya, variabel yang kita tidak ketahui ya. Nah, untuk perbandingan senilai kita buat perbandingannya seperti ini ya. 2/60 sama dengan 100 per X. Jadi yang di atas ini 2 menit. Kita bandingkan dengan yang di bawahnya, atas per bawah. Sama dengan, nah yang jarak pun sama, atas per bawah ya. Nah, kalau seperti ini berlaku kali silang. Ingat ya, berarti 2 kali silang menyilang atas kali bawah, berarti 2 dikali X, yaitu 2X sama dengan, nah silang berikutnya, 100 dikali 60. Maka nilai X-nya 100 dikali 60. Nah, 2 ini pindah, ingat lagi persamaan linier ya. Nah, dari kali pindah jadi bagi. Berarti kita bisa bagi 60 bagi 2 yaitu 30. 30 kali 100 yaitu 3000 meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam 1 jam adalah 3000 meter. Sekarang kita lihat dari masalah yang kedua, yaitu berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ya. Kalau ini tadi ibu kasih ciri senilai. Oke, kalau yang berbalik nilai seperti apa? Kita buat lagi polanya ya. Jadi untuk mempermudah buat pola biar nanti kelihatan apa sih bedanya yang senilai dengan berbalik nilai. Nah, di sini kecepatan dengan waktu. Oke. Kecepatannya 60 km per jam. Di sini waktunya 1 jam. Nah, pertanyaannya, kalau waktunya 4 jam, berarti ini lebih lambat, kita simbolkan sebagai X ya. Nah, seperti apa polanya? Kalau tadi kan atas bawah sama dengan atas per bawah. Kalau ini berarti atas per bawah, berarti 60 per X sama dengan, kalau pada senilai itu atas per bawah sama dengan atas per bawah, karena berbalik berarti kita balik yang keduanya, yang waktunya balik menjadi bawah per atas, menjadi 4/1. Nah, ini yang dibalik. Sebenarnya boleh yang sebelah kanan dibalik ya, salah satunya pilih. Ini dibalik, ingat ya. Berarti berlaku kali silang, yaitu 4 kali X. 4X sama dengan kali silang berikutnya, yaitu 60 kali 1. Berarti nilai X 60 kali 1 per 4, yaitu 15. Berarti kecepatan rata-ratanya 15 km per jam. Ingat bedanya ya, kalau pada senilai atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalau berbalik nilai, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Ada salah satu yang dibalik. Lalu seterusnya berlaku kali silang. Apa saja sih permasalahan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai? Mari kita perhatikan dan analisis ya. Oke, kemon kita perhatikan. Yang pertama, permasalahan mengenai perbandingan senilai, yaitu jarak yang ditempuh kendaraan dengan banyaknya bensin yang dipakai. Coba, kalau suatu kendaraan menempuh jarak semakin besar, maka bensin yang terpakai pun semakin banyak. Berarti salah satu nilainya bertambah, maka besaran yang lainnya pun bertambah. Maka sebanding, berarti senilai ya. Yang kedua,
banyak barang dengan harga barang. Nah, betul sekali. Kalau misalkan harga satu pensil 5.000, berarti kalau 2 pensil semakin banyak barangnya, berarti harganya pun menjadi semakin besar ya. Besaran yang satu nilainya bertambah, maka besaran lain nilainya bertambah juga, berarti itu senilai. Nah, yang terakhir, banyak persediaan makanan dengan banyak hewan ternak. Nah, semakin banyak hewan ternaknya, maka banyak persediaan makanannya pun harus semakin banyak. Nah, itu kalian harus bisa belajar berlogika seperti itu ya. Oh, kalau besaran yang ini nilainya bertambah, maka besaran yang satunya bertambah. Ingat, gunakan konsep dari perbandingan senilai. Nah, sekarang kita lihat untuk permasalahan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama tentang lamanya pengerjaan proyek dengan jumlah pekerja. Semakin banyak jumlah pekerjanya, berarti proyeknya akan semakin cepat. Berarti jumlah pekerjanya nilainya semakin besar, maka lamanya proyek nilainya menjadi semakin kecil karena semakin cepat kan waktunya. Ya, maka berbanding terbalik. Oke, yang kedua, banyak hewan ternak dan lamanya waktu habis persediaan makanan. Berarti semakin banyak hewan ternaknya, maka cepat habis kan itu waktu lamanya persediaan makanan itu habisnya semakin cepat ya. Berarti semakin besar nilai dari besaran banyaknya hewan ternak, maka waktunya menjadi semakin cepat. Berarti waktunya nilainya menjadi lebih kecil, maka berbanding terbalik. Begitupun dengan kasus yang lain, kalian harus bisa amati dan analisis, masuk ke perbandingan senilaikah atau masuk ke konsep perbandingan berbalik nilai. Jangan sampai tertukar karena nanti biar kalian semakin paham, kita lihat contoh soal. Ya, ada 2 soal. Yang pertama, Pak Hendra digaji Rp360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Tentukan waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji Rp7.200.000. Kita cek nih, berarti semakin besar waktunya, jamnya, berarti uang yang didapatkan pun semakin besar. Berarti ini menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke, nah kita buat polanya. Ketika di sini waktu hubungannya dengan uang, wah, dengan honor. Uang mah sensitif ya, beda 0 aja, beda itu nilainya. Ketika waktunya 3 jam, maka honornya Rp360.000. Kalau perhitungan rupiahnya dihilangkan dulu aja. Nah, ketika di sini honornya menjadi 7.200.000, berarti berapa lamanya dia menggunakan waktunya untuk melatih. Oke, ini karena senilai, berarti kita gunakan konsep atas per bawah. Ini atas per bawah sama dengan senilai, berarti sama atas per bawah. Kalau sudah berarti kali silang, berarti 360.000 kali X sama dengan 3 dikali 7.200.000. Nah, kalau ibu tidak langsung menghasilkan biar nanti gampang dicoretnya, kita biarkan dulu, tidak apa-apa, tidak hasilkan dulu. Nah, kali pindah, jadi dibagi 360.000. Nah, ini kan kita bisa coret nih, 03 di atas, 03 di bawah. Terus berapa lagi yang bisa dicoret? Nah, 1 di atas, 1 di bawah, 0 semuanya yang di bawah sudah habis. Berarti sekarang
Kita cek 72 ini bisa dibagi dengan 36, yaitu nilainya 2. Berarti sisanya tinggal 3 dikali 20, yaitu 60. Berarti waktu yang digunakan untuk pelatihan yaitu 60 jam. Ya. Alternatif cara yang lainnya kalian bisa pakai seperti ini nih. Kalau 3 jam bisa menerima uang Rp360.000, berarti kita cari dulu 1 jamnya. 1 jamnya berarti Rp360.000, tinggal kita bagi 3, yaitu 1 jamnya Rp120.000. Berarti untuk mendapatkan waktu berapa jam, tinggal kita bagi saja Rp7.200.000 ini dengan honor 1 jam ya. Oke, 72 bagi 12 yaitu 6, ada sisa 1 0, 60 jam. Samakan dengan cara yang sebelumnya. Kita lihat soal berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita baca dulu ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, berarti pekerjanya berkurang ya. Ketika pekerjanya berkurang, maka lamanya waktu menjadi bertambah. Berarti ini tentang perbandingan berbalik nilai ya. Kita buat polanya dulu. Ini waktu dengan banyak pekerja. Oke. Yang pertama, waktunya 16 hari. Banyaknya pekerja ada 7. Nah, ketika berkurang 3, maka hanya 4 pekerja. Cuma sedikit ya. Berarti pasti semakin lama. Oke, kita buat pola perbandingan berbalik nilai. Kalian harus memahami sendiri nih kenapa suatu masalah itu senilai, kenapa masalah yang lain berbalik nilai ya. Kita buat pola perbandingannya atas per bawah sama dengan karena berbalik nilai berarti salah satu variabelnya yang pekerja ibu balik. Kalau tadi atas per bawah sama dengan, nah ini dibalik, bawah per atas, lalu kalikan silang, berarti 4 kali X sama dengan 16 kali 7. Berarti nilai X-nya 16 kali 7, 4 pindah dari kali jadi bagi. Kita lihat 16 bisa dibagi 4, hasilnya 4. 4 kali 7 berarti 28. Wah, semakin lama ini ya. Berarti waktu yang untuk menyelesaikan pekerjaan itu yaitu 28 hari karena pekerja yang tersisa hanya 4 orang. Nah, dari paparan tadi kalian bisa membedakan cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai ya. Sering latihan untuk mengasah ketelitian kalian. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Ibu akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.